jasa, ada suap. Suap itu untuk apa? Untuk suap pada pengguna jasa atau gratifikasi, memberi sesuatu. Itu sebenarnya. Kalau selama tidak ada suap, tidak ada gratifikasi, tidak ada cashback, itu tidak ada pidana. Tidak ada pidana di dalamnya. Bisa clear ya? Jadi aspeknya memang pada saat melakukan prosedural mulai pilihan sampai penentuan penyedia, itu semuanya prosedural. Itu adalah hukum administrasi. Kemudian ditentukan siapa penyedianya, kemudian kontrak pada saat itu sudah diliputi hukum perjanjian, hukum perdata. Pidana di mana? Pidana meliputi di dalamnya. Kalau di dalamnya wajar saja tidak ada kemudian ada kepentingan jahat antara kesepakatan antara pengguna dan penyedia, tidak ada cashback, tidak ada kepentingan yang lain-lain, tidak ada curang. Misalnya gini, saya pengguna, saya punya barang, tapi pinjem benderamu ya, pinjem bendera ke penyedia. Itu adalah apa? Itu adalah artinya kecurangan, ada kepentingan di dalamnya, ada coy. Paham ya? Saya butuh barang, saya juga punya barangnya, tapi kan tidak boleh saya beli langsung, pinjem benderanya si X. Harapannya apa? Supaya keuntungannya untuk pribadi. Pada saat itu sudah ada kepentingan pribadi yang tersimpan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dimensinya mestinya kepentingan umum. Itu sebenarnya yang perlu di-clearkan dalam hukum tidak pidana korupsi. Cukup, Mbak? Ya, makasih Pak. Makasih. Pak Gufron. Oke, cukup ya. Masih sebenarnya menarik juga nih Pak Gufron ya, terkait juga ada pertanyaan beberapa teman-teman yang apa yang Bapak sampaikan barusan. Itu kan dari teman-teman itu ada bahasa memang tidak ada cashback. Tapi ternyata ada bahasa mempercaya orang atau pihak lain yang yang mereka khawatirkan dapat menjadi celah hukum. Nah, ini sebenarnya selaras dengan yang Mbak Debbie ingin sampaikan. Mungkin Mbak Debbie bisa langsung berbicara dengan Pak Gufron langsung, karena biasanya kalau Mbak Debbie ini banyak Pak, karena dia orang kesehatan Pak. Jadi kalau orang kesehatan memang beliau banyak di lapangan banyak bertemu kendala-kendala. Silakan Mbak Debbie. Mbak Debbie, yuk silakan. Halo Mbak Debbie. Oh, karena Mbak Debbie belum nyaut ini. Oke, saya bisa nangkap kok Mbak. Saya bisa nangkap dan saya kira bisa menjawab. Iya. Boleh saya jawab? Boleh Pak, boleh silakan Mbak. Ya, jadi tindak pidana korupsi itu salah satunya di pasal 2 ayat 1 itu barang siapa memperkaya diri atau orang lain, atau korporasi, ya, barang siapa memperkaya diri, orang lain atau korporasi dengan cara melawan hukum. Nah, jadi yang disebut Pak, kan memang tidak ada cashback pada dirinya Pak, tapi mungkin kepada anaknya, pada keluarganya, atau mungkin kepada korporasi Pak. Yang ditakutkan Mbak Desi kan itu pada korporasi ya, pada korporasi. Maksudnya apa korporasi? Ya CV itu Pak. Ya PT itu penyedianya gitu. Itu aspek pasal 2. Tetapi kalau pasal 2 itu yang perlu dibuktikan lebih dahulu adalah perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum itu apa? Perbuatan yang mencederai. Misalnya apa? Proseduralnya ABCD. Ternyata ABCD itu tidak dilakukan. Nah, tidak lakukannya karena apa? Tidak dilakukan supaya ada kepentingan untuk memperkaya diri itu, memperkaya orang lain atau memperkaya korporasi itu. Jadi ini harus dua-duanya. Proseduralnya harus dilakukan, kemudian dari prosedural itu tidak ada untuk kepentingan untuk memperkaya diri orang lain atau korporasi. Jadi yang perlu ditekankan ini, kalau meningkatkan atau menambah keuntungan bagi korporasi karena namanya berkontrak ya, berbisnis, keuntungan yang didapat penyedia
barang itu adalah hal yang logis. Dia nyari untung memang. Asalkan keuntungannya itu tidak diperoleh dari cara-cara yang tidak melawan hukum. Sepanjang proseduralnya dilakukan, dia dapat untung, nggak apa-apa, boleh. Yang tidak dibolehkan, dia dapat untung, tapi caranya dengan melawan hukum. Melawan hukumnya apa, Pak? Dengan cara apa? Memalsu. Dengan cara apa? Nyuap kepada penggunanya supaya dapat. Nah, yang begitu-begitu yang disebut sebagai melawan hukum, memperkaya orang lain atau diri atau dirinya, orang lain atau korporasi. Jadi yang penting yang penting pertama begini, secara administrasi harus dipenuhi prosedurnya. Prosedurnya harus dipenuhi. Kalau sudah prosedurnya dilalui secara benar, ABCD-nya, syarat dan ketentuannya dipenuhi, maka ketakutan untuk akan masuk ke perbuatan melawan hukum itu sudah tidak ada. Jadi prosedurnya harus dipastikan terpenuhi dulu. Kalau Pak ini kondisi tidak normal, ketidaknormalan kan tetap juga ada proseduralnya. Prosedural itu dipastikan. Maka kalau kemudian secara sudah sesuai dengan atau taat hukum, dia dapat untung penyedia jasa, penyedia barang, itu adalah keuntungan yang logis. Ya. Dia namanya juga penyedia jasa, dia swasta. Memang kerjanya untuk nyari untung. Tidak apa-apa yang begini. Tapi yang tidak boleh mendapat keuntungan, tapi dengan menggunakan cara-cara yang melawan hukum. Itu yang perlu di-clearkan. Jadi sesungguhnya saya dengan Anda bisnis, sepanjang bisnisnya bisnis yang legal, syarat ketentuannya dilakukan secara tepat, maka keuntungan yang saya peroleh adalah keuntungan yang logis sebagai seorang bisnismen, seorang perusahaan, penyedia jasa atau barang. Tapi kalau saya ingin memperoleh keuntungan, tapi supaya dapat proyek ini, saya memalsu barang, saya nyuap, saya memberi sesuatu kepada penggunanya. Nah, itu yang kemudian dimasukkan sebagai melawan hukum, memperkaya diri, orang lain, atau korporasi. Ya. Clear, nggih? Clear, Pak Gufron. Tapi masih ada pertanyaan lanjutannya, Pak Gufron. Jadi, izin Pak Gufron, ini dari Mbak Dewi juga. Pak Hendra, saya bilang ke Pak Hendra, saya maksimal jam 2 ya, soalnya saya maksimal jam 2, Pak. Tadi saya udah lihat jam. Ini sebenarnya juga pertanyaan juga, Pak. Saya harus soalnya ke bandara. Ya, Pak, siap, Pak. Jam 2 nanti sebelum jam 2 kita akhiri, Pak. Ini, Pak, jika PPK membeli barang penyedia yang ternyata keluarga PPK, Pak. Namun penyedia yang saudara PPK tadi itu dapat memenuhi atas spek mutu, spek jumlah, spek waktu yang harus ada pada saat ini. Nah, terkait dengan SE 8 tahun 2020 ini, terkait dengan benturan kepentingan itu kan, ini kan tidak diperbolehkan dari keluarga nih. Bagaimana Pak? Padahal penyedia yang tersedia itu memang saudaranya si PPK ini gitu. Iya. Apa nggak boleh gitu kan, Pak? Ya, memang salah satu bentuk korupsi adalah gini aja dulu ya. Hukum dasarnya salah satu bentuk korupsi adalah benturan kepentingan. Artinya apa benturan kepentingan? Saya ingin membeli sesuatu yang ternyata sesuatu itu disediakan oleh saya juga. Paham ya? Disebut benturan kepentingan itu, saya ingin membeli sesuatu, tapi ternyata sesuatu tersebut juga disediakan sebenarnya oleh saya. Menggunakan siapa, Pak? Mungkin menggunakan ponaan, mungkin menggunakan saudara, mungkin menggunakan tetangga sebagai direkturnya gitu. Yang begitu itu yang salah. Tapi Pak, kondisinya enggak, ini benar Pak. Saya PPK, saya kepala dinas Pak gitu ya. Yang jualan di daerah kami Pak, memang hanya saudara saya saja Pak. Orang lain juga beli ke situ Pak. Tidak ada orang lain lagi. Kalau benar begitu tidak ada orang lain lagi, bahwa hanya dia, itu nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata ada A, B, C, D, E, sebenarnya yang E itu saudara saya, harganya juga di atas, tapi saya milih yang E, padahal yang lain ada harganya lebih murah. Pada saat itu ada benturan kepentingan. Sebenarnya gampang-gampang saja kok anunya.
Ukurannya itu ukuran yang common sense ya. Ukuran yang hati nurani kita bisa nilai sebenarnya. Yang penting di dalamnya dipastikan tidak ada kepentingan diri atau kepentingan keluarga, anak, saudara, nggak masalah. Ya? Ya. Jadi pada intinya selama memang itu memang bisnis yang wajar Pak ya, praktek bisnis yang benarnya ya Pak ya. Bukan. Iya, pokoknya bukan hanya lah Pak ya. Karena prinsipnya sesungguhnya pada saat pengadaan barang dan jasa kita atau penyelenggara negara atau PPK itu mewakili negara. Untuk apa? Untuk membeli barang. Maka semestinya kita akan membeli barang. Tentu apa? Tentu agak rewel. Rewel apa? Kualitasnya dipastikan bahwa itu terbaik. Harganya harga terbaik. Nah kan begitu kan. Tidak boleh kemudian yang disebut melawan hukum itu saya PPK, saya pengguna barang, tapi ingin membeli. Tapi karena membeli kepada orang yang berkaitan dengan saya kemudian melonggarkan, kemudian memberi kemudahan, kemudian harganya dinaikkan. Itu yang disebut berarti jual beli yang melawan hukum. Kalau tunduk pada hukum pasar, maka boleh jadi ABCD ini ada keluarga kita, tapi nggak apa-apa. ABCD ini masa orang lain saudara kita nggak boleh berbisnis? Boleh, asalkan juga dipastikan kita memperlakukannya secara ekonomi, secara pasar. Bisa dijelas ya? Bisa. Ya. Saya dipahami Pak. Mencerahkan banget Pak. Nah Pak, satu nih Pak yang bertanya langsung nih mau dari Pak Raymond nih karena beliau dari Pemda DKI Pak. Karena Pemda DKI ini kan banyak banget dan kompleksitas pekerjaannya prosesnya benar-benar luar biasa Pak ya. Satu deh Pak sebelum jam 2. Ya, DKI bukan hanya APD itu. Sampai peti mati Pak, mereka ribut Pak. Silakan Pak Raymond. Peti mati sampai juga sembako. Pak Raymond, silakan Pak Raymond. Mana nih? Mana Pak Raymond? Silakan Pak Raymond, waktunya Pak. Ya, selamat siang. Selamat siang Pak Waka. Selamat siang Pak Waka, Pak teman-teman Fakti. Ya, Pak Raymond. Siap, izin Pak, izin. Jadi waktu langsung cepat aja Pak, karena waktu Bapak juga agak sedikit gitu ya. Gini Pak Waka, jadi waktu Vicon diinisiasi oleh Pak Kemendagri, Pak Ketua itu Pak Jenderal Firly mengatakan bahwa subjek hukum pengambil kebijakan tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana kecuali tanggung jawab administratif gitu ya Pak ya. Nah, yang mau saya tanyakan ini sejauh mana bentuk-bentuk kebijakan itu bentuknya seperti apa gitu Pak? Apakah misalkan ketika ada kita identifikasi kebutuhan ternyata ini berkaitan untuk penanganan darurat COVID gitu ya. Nah, terus kita jadikan itu mengenai PBJ-nya menggunakan SE3 LKPP kemarin. Nah, sejauh mana tuh Pak kebijakan seperti itu? Kemudian memang betul Pak, kemarin kami ada pengadaan sembako. Nah, saya lihat juga Pak di SE nomor 8 itu kan ada di angka 3 poin F gitu ya, tidak mengandung unsur kecurangan dan atau maladministrasi. Nah, pada kenyataannya memang kemarin kita bergerak serba cepat gitu Pak. Jadi pelaksananya dulu, baru kami kemudian mengusulin dengan administrasinya gitu Pak, baik dari surat pesanan segala macam gitu. Nah, mohon pandangannya Pak. Demikian Pak, mohon izin. Ya, makasih Bang Raymond. Ya, terima kasih. Yap. Itu kan berkaitan dengan leveling struktur ya. Halo? Ya, halo Pak. Ya. Ya, halo? Ya. Soalnya tadi Mbak Yuni masih bicara juga. Bisa saya lanjutkan? Silakan Pak. Oke. Jadi begini ya, leveling struktur itu yang disebut Pak Ketua KPK, leveling struktur itu kalau menentukan kebijakan itu apa? Mau programnya program memberikan bantuan. Bantuannya bentuk apa? Ada tunai, ada non tunai. Itu kan bentuk kebijakan. Pada saat menentukan kebijakan itu memang adalah tidak bisa dipidana pada saat menentukan kebijakan. Tapi yang menjadi bisa dipertanggungjawabkan secara pidana adalah teknisnya. Saya misalnya bupati menentukan apa? Karena ini begini, di tempat kami banyak yang ekonominya lemah, maka kemudian ada bantuan tunai. Berapa? 500.000.
ada kemudian bantuan non tunai, apa sembako dan lain. Itu kebijakan dari bupati. Pada saat menentukan kebijakan itu kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pidana. Tapi kalau kemudian implementasinya, siapa yang implementasikan? Untuk tunai BPKAD, untuk sembako Dinsos. Pada saat Dinsos kemudian mengimplementasikan, ternyata ada kepentingan-kepentingan yang ditumpangkan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut, kepentingan dirinya, pada saat itulah kemudian bisa dipidana. Clear nggak? Ya, menentukan kebijakan namanya kebijakan karena masih sangat makro. Yang kemudian implementasinya itu yang kemudian kalau salah, bukan salah sebenarnya, memang disalahkan untuk kemudian ditumpangi dengan kepentingan-kepentingan pribadi. Pada saat itulah itu bisa kemudian dipertanggungjawabkan dalam perspektif hukum pidana. Lantas apa yang tadi yang kedua? Saya lupa, Pak Raymond. Ini Pak, terkait di SL8 itu di angka 3 huruf F kan ada salah satunya tidak mengandung unsur kecurangan dan atau maladministrasi ya Pak. Nah kemarin itu memang karena kami prinsipnya tujuannya ini kan darurat ini kan cepat, tepat dan tanggap gitu ya. Jadi kemarin tuh kami sudah laksanakan dulu itu Pak distribusi sembakonya, baru kami susuli dengan administrasinya. Nah apakah itu karena itu nggak ada unsur kesengajaan Pak gitu, karena kita butuhnya cepat, tepat dan tanggap gitu. Ya oke. Kan prinsipnya pidana itu Mas. Prinsipnya pidana itu adalah bersengaja melakukan prosedural yang unprosedural atau tidak taat administrasi, tapi untuk kepentingannya apa? Untuk menjustifikasi kesalahan, menjustifikasi niat jahat. Tapi kalau kemudian begini, kejadian anggapnya bukan konflik, kecelakaan, kemudian dibantu dulu, setelah itu baru dipertanggungjawabkan, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Karena apa? Karena memang kita bekerja pada saat kondisi yang real. Administrasi belakangan nggak apa-apa. Begitupun konflik. Saat ini kemudian Pak, kalau masih menggunakan prosedural Pak, mati Pak, karena dia sudah kelaparan gitu. Terjunkan dulu bantuan, nggak apa-apa, kemudian dipertanggungjawabkan. Yang penting pastikan bahwa itu di dalamnya administrasi itu menjustifikasi perbuatan untuk kepentingan umum. Yang salah adalah maladministrasi untuk menjustifikasi kejahatan, menjustifikasi kecurangan. Kemudian tanggalnya dibuat mundur. Sebenarnya niatnya niat jahat. Tapi kalau niatnya niat baik, kemudian dilegalisasi secara administrasi, itu nggak masalah. Siap. Clear, Terima kasih Pak. Clear Pak Kawaka. Terima kasih Pak Wake. Clear ya. Saya udah ngintip-ngintip 7 menit lagi. Nggak mau rugi banget Pak, soalnya Pak. Masih boleh satu lagi nggak Pak? Ini dari soalnya Mbak Tantri Kepala Bapeda nih Pak. Mungkin ada kebijakan-kebijakan dari Bupati atau ya kepala daerah yang bisa didiskusikan dengan Bapak. Boleh Pak ya, satu lagi ya Pak ya. Mbak Tantri ini adalah Kepala Bapeda Pak di Kabupaten Banjar. Izin suara saya jelas Mbak Ira? Jelas. Langsung nodong ini soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Tantri. Kita ketemu di Surabaya dulu ya. Iya, masih ingat. Terima kasih. Tadi saya agak terlambat masuk sih Pak. Jadi mungkin saya tidak melihat semuanya, tapi ada beberapa pertanyaan teman-teman dan apa yang disampaikan oleh Pak Nurul itu pencerahan yang dan suatu ketegasan saya pikir. Terima kasih Pak dukungan Bapak terhadap pelaksanaan pengadaan dalam keadaan darurat ini. Tapi ini ada menjadi beberapa permasalahan, kekhawatiran rekan-rekan PPK untuk melaksanakan kegiatan di dalam keadaan darurat. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Raymond, bahwa dalam penanganan darurat ini kan kita membagi 3 segmen, penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, kemudian juga jaring pengaman sosial, yang semua pengadaan barangnya ini masih menjadi perdebatan. Apakah ini hanya bahan diskusi, mudah-mudahan ada pencerahan lainnya. Dalam penanganan darurat, ada beberapa barang yang harus kita klaster, apakah overall gitu loh, entah itu dalam penanganan sembako, banyak hal lah.
dalam penanganan keadaan seperti ini kan adalah sesuatu yang integrated. Itu yang pertama, Pak. Bagaimana itu mengklaster semuanya, apakah bisa kita kategorikan, dan apabila kita salah dalam menentukan tingkat urgensinya, bagaimana gitu kan? Kan kita harus melakukan sebuah analisis, kemudian melakukan justifikasi. Bisa saja kita salah gitu kan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini terjadi, Pak, dalam pengadaan khususnya kesehatan, penanganan kesehatan, barang-barang terbatas, kemudian supplier juga kan ada beberapa kategori. Ini ada supplier yang muncul dadakan gitu kan, dan kita berebut dengan kabupaten kota lain, sedangkan APD untuk hal ini sangat dibutuhkan. Sampai terjadi, Pak, spek yang datang itu tidak sesuai gitu loh, bahkan dengan kontrak awal. Nah, ini menurut Bapak seperti apa? Ada penipuan dan lain sebagainya apabila terjadi seperti itu dan tidak ada niat jahat. Saya mohon ada support, apalagi pernyataan dari KPK untuk hal-hal yang seperti ini, supaya rekan-rekan yang bekerja itu memiliki firm gitu kan, rasa firm. Bagaimana mereka bisa menghandle ini? Kira-kira itu, Pak. Mudah-mudahan waktu yang sedikit ini bisa menjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Tantri. Silakan Pak Gufron. Ya, terima kasih. Jadi prinsipnya begini, Mbak Tantri. Mbak Tantri kan mempertanyakan bahwa dalam penanganan epidemi COVID-19 ini programnya kan banyak. Ada penanganan pencegahan penyebaran, ada kemudian program untuk dampak ekonomi, ada kemudian jaring sosialnya. Apakah overall atau tiga segmen ini menjadi bagian dari kedaruratan semua atau tidak? Sekali lagi sesungguhnya itu ranahnya LKPP. LKPP yang menentukan itu, bukan di KPK. LKPP yang menentukan apakah yang darurat dan karenanya kemudian mekanisme pengadaan barang dan jasanya menggunakan skema kedaruratan, apakah ekonominya juga, Pak, apakah kemudian jaring sosialnya, karena itu kan menentukan timingnya juga, apakah jaring sosial dan ekonominya perlu saat ini juga, apakah nanti itu masih diliputi, semua itu adalah itu ranahnya LKPP, bukan KPK yang menentukan. Benar, Pak. Jadi itu adalah administrasi ke barang dan jasa di LKPP. KPK pokoknya begini deh. Prinsipnya KPK itu penegak hukum tindak pidana korupsi. Korupsi itu hanya perspektifnya apa? Perspektifnya ada kejahatan dalam penyelenggaraan bernegara. Itu saja sebutnya, ukurannya itu. Kalau tadi pertanyaannya tadi, Pak, BPK pingin ketegasan, mungkin salah, Pak, memilih barang, Pak, mungkin salah, Pak, memilih penyedia. Kalau kesalahannya itu kesalahan yang telah dilakukan secara prudent tapi salah, itu nggak apa-apa. Tapi ternyata kalau kesalahannya adalah kesalahan yang disengaja, memang disalahkan, tidak prudent, tidak hati-hati, tidak cermat, karena memang harapannya supaya kemudian ada kepentingan pribadi yang dititipkan di dalamnya, maka pada saat itulah ada kejahatan. Jadi kesalahan itu, kesalahan yang administrator, itu memungkinkan terjadi. Asalkan kesalahannya itu memang kesalahan yang tidak disengaja. Kesalahannya itu bukan kesalahan yang memang direkayasa. Siapa? Itu sebenarnya ukurannya. Kalau ternyata kesalahannya kesalahan yang disengaja, direkayasa, memang disalahkan, memang dilonggarkan, ternyata ada harapan-harapan atau ada janji-janji atau ada cashback, pada saat itulah masuk perspektif hukum pidana. Sepanjang kemudian, Pak, saya sudah prudent, saya sudah cermat, saya sudah hati-hati, tapi ternyata namanya manusia, Pak, masih mungkin walaupun sehati-hatinya tetap ada kesalahan. Sepanjang kesalahannya itu kesalahan yang memang tidak ada interest kepentingan pribadi,
untuk keluarga ataupun korporasi, maka kesalahannya bukan kesalahan dalam perspektif hukum pidana. Sebenarnya clear saja pidana ya. Pidana itu bersengaja menumpangi kepentingan umum dengan kepentingan pribadi. Itu saja sebenarnya ukuran. Oke? Terima kasih Pak Nurul, keren. Oke, terima kasih sama-sama. Aduh, keren Pak, keren Pak. Ya, pokoknya saya berharap kita yang penting kita sepaham. Yang penting kita ukurannya sama. Kami tidak ingin kemudian juga mencari-cari kesalahan, tapi kalau juga kemudian kita menemukan kesalahan, kami juga tidak bisa tutup mulut, tutup mata. Saya kira begitu. Boleh. Ya Pak, terima kasih Pak, keren. Luar biasa Pak, benar-benar dari sekian banyak kemarin sudah diskusi dengan Kepala LKPP, dengan teman-teman para narasumber yang sukarelawan yang bergerak di bidang COVID ini ya, pengadaan ini. Ini pencerahan Bapak di siang hari ini, di hari Jumat ini benar-benar bikin lega buat teman-teman PA, KPA, PPK nih. Bahkan Mbak Tantri kelihatan lega banget tuh beliau. Ketemu Ira di sini yang seneng nih. Iya. Dan ini Oke, saya kira begitu ya. Saya mau iya Bapak, terima kasih banget mohon undur diri karena jam 2 harus ke bandara. Oke, terima kasih juga. Terima kasih Pak Gufron. Terima kasih.